Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yulia Putri dari Prodi Tadris IPS semester 4 UIN Suska Riau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS saya, yaitu mengenai pembuatan RPP daring, luring, dan tatap muka dari mata kuliah Desain Pembelajaran IPS. Baiklah, di sini saya akan memulai yang pertama, yaitu dari RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Daring. Nah, di sini saya mengambil contoh dari sekolah saya, yaitu SMPN 2 Bangkinang, dan materi saya yaitu tentang permintaan penawaran harga pasar menggunakan waktu 60 menit. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian penawaran permintaan harga pasar. Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor terjadinya penawaran permintaan harga dan pasar. Siswa dapat menjelaskan hukum dari penawaran permintaan harga pasar. Terus siswa dapat memahami kurva penawaran permintaan harga pasar, dan siswa dapat menjelaskan contoh terjadinya penawaran permintaan harga pasar. Nah, di RPP daring ini saya menggunakan media Google Classroom, Google Meet, Zoom, WhatsApp, dan Telegram. Google Classroom, Meet, dan Zoom ini saya gunakan untuk presentasi berupa tatap muka, tetapi menggunakan perantara daring karena tidak bisa digunakan tatap muka kembali ya karena masa pandemi. Lalu WhatsApp dan Telegram ini bisa digunakan untuk mengirim tugas atau memberitahu suatu hal kepada siswa. Lalu alatnya bisa digunakan seperti laptop, handphone, tablet, atau sejenis seperti itu. Dan sumber yang saya gunakan untuk pengajaran yaitu dari buku. Lalu ada buku pedoman untuk siswa itu seperti LKS, modul, dan internet. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya melakukan yang pertama yaitu memberi salam dan mengajak siswa untuk berdoa. Lalu saya akan mengajak kehadiran siswa melalui WhatsApp, Zoom, Google Classroom atau Telegram, dan media daring lainnya. Lalu saya akan menyampaikan judul pembelajaran yaitu tentang penawaran permintaan dan harga dan pasar, dan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang yang akan diajarkan. Lalu saya akan menjelaskan garis besar atau langkah-langkah dalam pembelajarannya. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan inti, yaitu peserta didik diberi motivasi dan arahan. Nah, yang kedua yaitu memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang dipahami dari yang sudah dijelaskan. Nah, siswa juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan temannya atau bisa juga dengan guru, mempresentasikan ulang atau menanyakan sesuatu hal yang kurang dipahami. Lalu peserta didik akan mempresentasikan hasil kerjanya atau hasil tugasnya, kuis, itu bisa melalui Google Meet di saat lagi presentasi. Lalu bisa juga dikirim hanya lewat WhatsApp atau Telegram atau Google Classroom. Nah, di penutup saya akan melakukan refleksi kepada siswa agar menjadi lebih fresh dan bisa untuk kembali menerima pembelajaran untuk berikutnya. Lalu yang kedua, saya memberikan tugas dan materi ini digunakan agar siswa bisa mengulang kembali apa itu materi yang diajarkan hari ini. Lalu yang ketiga, saya memberi motivasi dan semangat belajar, walaupun daring harus tetap semangat belajar dan tetap mengingatkan jaga kesehatan dan protokol kesehatan selalu. Lalu saya menutup dengan mengucapkan salam penutup. Nah, untuk penilaiannya di sini saya menggunakan dari materi penawaran permintaan harga dan pasar. Di sini saya menggunakan pengamatan sikap, memperhatikan saat belajar atau tidak, seperti menghidupkan
kamera itu jika menggunakan Google Meet, melihat dia tetap standby atau tidak. Terus tes pengetahuan berupa tes tulis atau tanya jawab. Jadi setelah saya menjelaskan materi, saya bisa menanyakan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next di sini saya akan melanjutkan tentang materi saya, yaitu rencana pelaksanaan pelajaran luring atau PJJ. Di sini saya menggunakan tetap sama seperti dari tadi. Lalu saya di sini menggunakan waktu selama 20 menit. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan pembelajarannya, yaitu melalui memahami sebuah pernyataan dan diskusi kelompok. Siswa dapat memahami apa arti dari penawaran dan permintaan. Lalu saya memberikan 2 gambar dan didiskusikan oleh siswa apa yang membedakan 2 gambar tersebut. Yang ketiga yaitu melihat, memahami video dan diskusi kelompok agar mereka dapat luas memahami mengenai materi ini. Lalu ada lagi langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Saya menggunakan durasi 5 menit untuk kegiatan pendahuluan atau pembukaan, yaitu pertama mengucapkan salam pembukaan. Yang kedua, saya memerintahkan siswa untuk berdoa sebelum mulainya pembelajaran. Yang ketiga, saya memeriksa kehadiran siswa. Dan keempat, mempersiapkan siswa untuk belajar mengenai materi hari ini. Nah, di habis itu, setelah pembukaan, saya akan menyebutkan judul materi dan memberi gambaran materi tersebut yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami. Yang ketiga, akan saya memberikan motivasi semangat belajar untuk hari ini tentang materi yang berkaitan. Lalu, masuk kegiatan inti, saya menggunakan waktu 10 menit, yaitu saya akan memberi gambaran dan menjelaskan sedikit tentang materi penawaran, permintaan, harga, dan pasar. Lalu, saya akan menyuruh siswa untuk membuat kesimpulan mengenai arti dari materi tersebut. Lalu yang untuk kuis yang kedua, saya akan membagi kelompok per kelompok dan membagi tugas, yaitu agar mereka menemukan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadi penawaran permintaan ini. Nah, di situ juga saya akan menampilkan sebuah gambar dan video agar mereka dapat memahami dan mengambil kesimpulan mengenai gambar dan video tersebut. Jika sudah mendapatkan hasilnya, saya akan menyuruh per kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dan akan ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, setelah semua sudah mempresentasikan semua kelompok, saya akan mengambil kesimpulan mengenai semuanya dan untuk menyuruh siswa mencatat di buku catatannya. Nah, yang terakhir ada kegiatan penutup, yaitu 5 menit. Saya akan merefleksikan dan membuat kesimpulan tentang materi hari ini dan memberikan motivasi semangat belajar dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu saya akan memberikan salam penutup. Dan untuk penilaiannya, saya menggunakan sikap, yaitu menggunakan lembar pengamatan sikap. Yang kedua ada pengetahuan. Di sini saya akan menggunakan lembar kerja kelompok dan LKS yang sudah dikerjakan. Lalu yang terakhir keterampilan, hasil dari diskusi kelompok dan presentasi. Bagaimana kelompok itu bisa berjalan dengan aktif dan kreatif dan presentasinya berjalan dengan lancar. Nah, untuk selanjutnya yaitu RPP tatap muka atau kita sudah masuk ke sekolah ya. Di sini saya mengambil waktu 2 jam pembelajaran atau pertemuan. Nah, di sini ada KD-nya dan IPK-nya. Nah, dari KD dan IPK ini saya membuat tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat memahami pengertian, siswa dapat mengetahui faktor-faktor terjadinya, siswa dapat mengetahui hukum dari penawaran permintaan harga pasar ini, lalu siswa dapat mengilustrasikan bagaimana terjadinya penawaran permintaan harga pasar ini. Nah, di sini saya menggunakan media dalam pembelajaran tatap muka ini, yaitu laptop, LCD. LCD ini seperti infocus, gambar, PPT, dan LKPD. Nah, sumber pembelajarannya saya gunakan yaitu
buku panduan yaitu pengetahuan sosial IPS kelas 7 semester 2 revisi 2018, dan saya menggunakan internet atau memberikan contoh dari lingkungan sekitar. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pertama yaitu persiapan dan absersi dan motivasi dalam pembelajaran. Untuk persiapan ini ada pembukaan salam, ada melakukan doa pembelajaran, lalu mengecek kehadiran, kerapian dan kedisiplinan yang sudah ditetapkan peraturan sekolah. Lalu motivasi ini bagaimana siswa ini mendapatkan semangat belajar, konsentrasi, yaitu saya menggunakan gerakan latihan otak kanan untuk melatih konsentrasi dan siswa menjadi semangat belajar. Lalu di kegiatan inti ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi, lalu memberikan pertanyaan dan kesimpulan mengenai apa yang kurang dipahami oleh siswa dari yang saya tampilkan. Lalu yang keempat, lalu saya memberikan LKS untuk mereka kerjakan di kuis selanjutnya. Di situ saya menampilkan gambar tentang harga dan pasar untuk kelompok yang sudah saya bagi. Lalu siswa diarahkan untuk mengumpulkan dan mengeksplorasi hasil amatan dengan bantuan data dan sumber yang ada. Nah, lalu setelah semua sudah terkerjakan, siswa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan dan untuk ditanggapi oleh kelompok lain. Setelah itu melakukan refleksi dan dibimbing oleh guru untuk hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Nah, yang terakhir, peserta dapat menganalisis masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait materi pembelajaran. Untuk penutupnya, saya akan merefleksi terhadap proses pembelajaran dan pengalaman belajar, lalu siswa bergabung dalam kelompok yang menunjukkan kinerja dan kerjasamanya. Lalu yang terakhir, peserta didik diingatkan untuk mengulang kembali materi yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk penilaiannya di sini saya menggunakan tes penilaian itu pengetahuan, tanya jawab, tes tulis. Yang kedua ada keterampilan yaitu tentang bagaimana presentasi itu berjalan. Terus yang ketiga sikap penilaian, sikap selama jam pembelajaran berlangsung. Di sini saya akan menampilkan LKS-nya seperti ini. Ada 4 pertanyaan. Nah, ada juga saya masukkan untuk mempraktekkan bagaimana terjadinya penawaran tersebut berjalan. Lalu di sini ada rubrik penilaiannya. Nah, seperti ini. Nah, baiklah. Itu sekian dari presentasi saya. Jika saya ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.